Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekarang kita akan melakukan kajian kitab Bulughul Maram, yaitu pada kitab nikah, hadis ke 1000 sampai 1003. Hadis ini menunjukkan perintah untuk melihat atau melakukan nadhar saat menghitbah wanita. Ya, jadi bisa kita mulai. Bunyi hadisnya adalah sebagai berikut. Hadis ke 1000. Wa an Jabirin, dan dari Jabir, qala, ia berkata, qala, telah bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, idza khataba, apabila mengkhitbah, ahadukum, salah seorang di antara kalian, al-mar'ata, kepada seorang perempuan, fa in istata'a, maka barang siapa yang mampu, ayyang dhura, untuk melihat minha, dari wanita tersebut, ila ma yad'uhu, kepada sesuatu yang akan mendorong ia, ila nikahiha, untuk menikahinya, faliyaf'al, maka kerjakanlah. Rawahu, telah meriwayatkan kepada hadis Ahmadu, Imam Ahmad, wa Abu Dawud, dan Abu Dawud. Wa rijaluhu thiqatun, dan rijal hadisnya itu adalah thiqat atau kuat. Wa sahahahu, dan mensahihkan kepada hadis tersebut Al-Hakimu, Imam Hakim. Kemudian hadis ke 1001, walahu, dan baginya syahidun, seorang syahid atau saksi, inda Tirmidzi, di sisi hadis Tirmidzi, wan Nasa'i, dan Imam Nasa'i, anil Mughirah, dari Mughirah. Jadi hadis ke 1001 ini menguatkan hadis ke 1000. Demikian pula dengan hadis ke 1002. Wa inda Ibnu Majah, dan di sisi Ibnu Majah, wa Ibnu Hibban, dan Ibnu Hibban, min hadis Muhammad bin Maslah, dari hadisnya Muhammad bin Maslamah. Kemudian hadis ke 1003 ini juga menguatkan hadis yang ke 1000 dengan riwayat dari Imam Muslim, wali muslimin, dan bagi Muslim, an Abi Hurairah, dari Abi Hurairah, anna nabiyya, bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam, qala, ia berkata, li rajulin, kepada seorang laki-laki, tazawwaja, yang ia menikahi, imra'atan, akan seorang perempuan. Nabi bertanya kepada laki-laki tersebut, anadharta, apakah engkau telah melihat, ilaiha, kepadanya? Qala, dia menjawab, la, belum. Qala, maka Rasulullah bersabda, idhab fangdur ilaiha, pergilah, kemudian lihatlah kepadanya. Nah, kemudian ini terjemah hadis. Hadis ke 1000 dari Jabir, bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, apabila salah seorang di antara kamu melamar perempuan, jika ia bisa memandang bagian tubuhnya yang menarik untuk dinikahi, maka hendaknya ia melakukannya. Riwayat Ahmad dan Abu Dawud dengan perawi-perawi yang dapat dipercaya. Hadis sahih menurut Hakim. Hadis ke 1001, hadis itu mempunyai saksi dari hadis riwayat Tirmidzi dan Nasa'i dari Al-Mughirah. Kemudian hadis ke 1002, begitu pula riwayat Ibnu Majah dan Ibnu Hibban dari hadis Muhammad ibnu Maslamah. Dan hadis ke 1003, menurut riwayat Muslim dari Abu Hurairah, bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah bertanya kepada seseorang yang akan menikahi seorang wanita, apakah engkau telah melihatnya? Ia menjawab, belum. Beliau bersabda, pergi dan lihatlah dia. Kemudian berikut pengertian khitbah. Jadi secara etimologi atau secara bahasa, khitbah berarti meminta, meminang, ataupun melamar untuk dijadikan seorang istri. Sedangkan dalam KHI atau kompilasi hukum Islam, khitbah berarti kegiatan atau suatu upaya untuk ke arah terjadinya hubungan perjodohan antara seorang pria dengan seorang wanita. Berikut penjelasan hadis. Hadis mulai dari hadis ke 1000 sampai ke 1003, isinya sama dan penjelasannya adalah: yang pertama, sebelum menikah, seseorang dianjurkan untuk melihat terlebih dahulu calon pasangannya, baik laki-laki maupun perempuan. Jadi laki-laki dianjurkan untuk melihat
calon perempuannya, dan calon perempuan dia juga berhak untuk melihat laki-lakinya. Kemudian di sini dalam hadis-hadis tersebut dan hadis-hadis lain tidak ada hadis yang menerangkan secara terperinci tentang batasan mana saja yang boleh diperlihatkan ketika proses nadhor. Dan kemudian para ulama, kebanyakan para ahli fikih itu berpendapat bahwa seorang laki-laki yang hendak menghitbah boleh melihat perempuan yang hendak ia hitbah sebatas wajah dan kedua telapak tangan saja. Karena dengan melihat dua bagian tersebut dapat diketahui apa yang diinginkan, kecantikan dan halus tidaknya kulit. Ini juga berdasarkan dengan hadis Rasulullah bahwa tubuh wanita itu adalah aurat kecuali dua, yaitu wajah dan telapak tangan. Sehingga tidak boleh melihat selain wajah dan telapak tangan. Tujuan nadhor saat khitbah itu memiliki tujuan yang pertama menghindari berbagai fitnah. Yang kedua, tidak timbul rasa ragu dari pihak laki-laki ataupun masalah baru yang mungkin akan timbul pada masa nantinya. Karena ketika seseorang memutuskan untuk menghitbah, berarti dia sudah yakin bahwa dia akan menikahi wanita tersebut. Ketika tidak ada kejujuran antara kedua belah pihak, baik laki-laki maupun perempuan, itu akan memunculkan masalah baru yang akan timbul pada masa yang akan datang, sehingga diperintahkan untuk melakukan nadhor. Dan tujuan selanjutnya, agar kedua belah pihak bisa mengenal dengan lebih baik lagi. Jadi di sini ketika kedua belah pihak baik laki-laki maupun perempuan sudah saling mengenal, mereka tidak akan merasa adanya penipuan, tidak ada yang merasa tertipu, sehingga ketika sudah menjalani proses pernikahan, mereka bisa hidup dengan sakinah, mawaddah, warahmah. Jadi ketika proses nadhor ini semuanya harus jujur. Baik jujur dalam tubuh, kemudian jujur dalam perilaku, jujur dalam lingkungan hidup. Semuanya harus jujur, termasuk jujur dalam hal finansial. Karena kalau tidak ada kejujuran, maka nanti dalam proses pernikahan itu akan ada yang merasa tersakiti, dan ini akan berakibat buruk dalam kehidupan pernikahan. Kemudian bagi wanita yang dihitbah, dia memiliki hak. Pihak perempuan memiliki hak penuh untuk menolak ataupun menyetujui lamaran yang datang pada dirinya. Oleh karena itu, pada saat melakukan proses khitbah atau lamaran, pada saat pertemuan pihak perempuan harus ditanya dan ditunggu hingga ia memberikan jawabannya. Sangat tidak dianjurkan untuk memberikan paksaan kepada pihak perempuan. Jadi seorang wanita itu dia memiliki hak untuk memilih. Bukan hanya laki-laki yang bisa memilih wanita dengan seenaknya, tetapi wanita juga memiliki hak untuk memilih apakah dia menerima khitbah tersebut atau menolak. Jika wanita menolak, maka tidak ada yang boleh untuk memaksanya, termasuk orang tua. Orang tua juga tidak boleh atau tidak berhak untuk memaksa anak gadisnya menikah dengan laki-laki. Ini nanti ada hadisnya. Nah, kemudian ini adalah suatu kasus ketika melakukan khitbah. Dan di sini ada kasus di mana dia berkenalan dengan seseorang melalui media sosial, karena sekarang media sosial itu digunakan dengan sangat gampang sekali. Seorang pria tertipu wajah kekasih setelah LDR. Nah, ini bisa dilihat sendiri akibat tidak melakukan nadhor dan tertipu dengan kasus media sosial. Yang ini lebih parah lagi, ternyata dia menikahi seorang laki-laki. Jadi dia mengira bahwa perempuan itu adalah perempuan baik-baik, ternyata dia adalah laki-laki.
Ini kasus seperti ini sangat bisa terjadi karena media sosial sekarang itu digunakan oleh orang secara luas, secara bebas, sehingga mereka bisa mengambil foto-foto, bisa mengupload foto-foto secara tidak jujur. Ya, demikian, semoga kalian semua mendapatkan jodoh terbaik sehidup sesurga. Kurang lebihnya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.